al-ilmu al-munafilil jahli wal yaqin al-munafilil syak. Nah ini. Ilmu menghilangkan ketidaktahuan, wal yaqin agar tumbuh keyakinan, al-munafilil syak yang menghilangkan keraguan kita kepada kekuasaan Allah, agungnya Allah. Yakin betul-betul atau tidak ragu bahwa kita akan meninggal, yakin betul-betul bahwa semua amal akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dihitung, kemudian setiap yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk masih bisa terhimpun di majelis kebaikan, dan semoga ini menjadi awal dari lahirnya kebaikan-kebaikan bagi kita di hari ini. Kemudian hari ini kita bisa menumpuk banyak amal, banyak kebaikan yang membuat hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Salat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ikhwatu iman, sarehat sadayana. Sekarang tanggal berapa Sya'ban nih Pak? Boleh nyontek kok, lihat ke depan. 8 Sya'ban ya. Sekitar kurang lebih 22 atau 21 hari lagi kita akan melaksanakan Shiyam Ramadan. Satu permintaan yang kita mohonkan dengan sangat kepada Allah, semoga Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan, diberikan anugerah kesehatan dan diberikan ketetapan iman juga buat diri kita, sampai kita bisa melaksanakan indahnya, nikmatnya, luar biasanya ibadah pada bulan Ramadan. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentu saja untuk efektif total maksimal beribadah Ramadan tidak hanya mengandalkan nanti aja perbaikan niat mah pas ketika bulan Ramadan, tapi dari sekarang lakukan kepantasan agar Allah memandang diri kita menjadi orang yang layak, pantas untuk bisa masuk pada bulan Ramadan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hari ini insyaallah kita akan menyampaikan beberapa panduan syar'i berkaitan dengan talabul ilmi. Ya Pak ya. Banyak mindset di masyarakat yang seolah-olah harus kita luruskan, Pak. Belajar itu hanya untuk orang-orang, anak-anak di usia sekolah saja. Ini keliru. Ya, kewajiban belajar, kewajiban thalabul ilmi itu kewajiban untuk seorang mukmin yang tidak ada batasan usia. Apakah usia bapak-bapak yang ada di sini masih dikenai kewajiban atau tidak Pak untuk terus belajar? Masih. Ya, bahkan Rasulullah SAW menyampaikan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan gitu kan ya, sampai masuk kepada liang lahat. Dalam artian masih terus ada kewajiban untuk thalabul ilmi. Namun ada fenomena di masyarakat yang membuat diri kita Pak seolah-olah belajar atau thalabul ilmi itu hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak mempedomani pedoman syar'i, hadir asal hadir, kedengaran asal mendengarkan, membaca asal terlihat, tanpa ada effort atau kesungguhan bahwa belajar itu, thalabul ilmi itu salah satunya lidaf'il jahli, untuk menghilangkan ketidaktahuan. Makanya ada konsep al-ilmu al-munafilil jahli wal yaqin al-munafilil syak. Nah ini ilmu menghilangkan ketidaktahuan,
Wal yaqin, agar tumbuh keyakinan al-munafil syak, yang menghilangkan keraguan kita kepada kekuasaan Allah, agungnya Allah. Yakin betul-betul atau tidak ragu bahwa kita akan meninggal, yakin betul-betul bahwa semua amal akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dihitung, kemudian setiap yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Nah, Masya Allah, kadang keyakinan kita itu ditentukan sama tempat ya. Kalau di masjid merasa ditatap, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar masjid kita seolah-olah memisahkan diri dengan pengawasan atau pantauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membedakan ini mah urusan dunia, ini urusan ukhrawi, akhirat dan yang lain sebagainya. Padahal apa yang kita lakukan ternyata ada konsekuensi logis yang akan berbalik kepada kita. Kita tahu ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya hari ini, di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan belajar berkaitan apa saja yang harus kita hadirkan dalam rangka menghilangkan ketidaktahuan, ya, menumbuhkan keyakinan, menambah pengetahuan berkaitan dengan urusan ulumuddin atau ilmu agama. Ini yang pertama, ya, yang harus kita tumbuhkan. Jadi panduan syar'i di dalam talabul ilmi. Jadi yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan belajar atau talabul ilmi awali dengan niat yang lurus. Ya, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi Masya Allah, kata Rasulullah SAW, awali dengan niat yang lurus. Maka para ulama ahli hadis, Pak, dari mulai Imam An-Nawawi, seluruh ulama hadis, dari mulai Imam Al-Bukhari, setiap kali memulai menyusun kitab pasti diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap segala sesuatu amal, perbuatan, binniyat, terlihat tergantung dari niatnya. Maka koreksi, jaga jangan sampai kita belajar, kita membaca, kemudian menghadiri majelis ilmu atau apapun itu, ya, ada penumpang gelap. Tahu penumpang gelap? Berupa setan yang mendompleng, kemudian menyusup kepada hati kita, yang akhirnya hadir motif-motif selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses belajar. Saya mau tolabul ilmi teh agar bisa ini dan itu, dianggap wah dan yang lain sebagainya. Selain karena Allah, selain untuk menghilangkan ketidaktahuan, menambah wawasan, menumbuhkan keyakinan. Nah, kata Rasulullah SAW, dalam segmentasi apapun itu, ya, hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya para ulama menjelaskan bahwa di antara sekian banyak yang harus kita perbaiki berkaitan dengan motif melaksanakan hal apapun itu berupa kebaikan untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat, pertama perbaiki, benahi niatnya. Insyaallah, ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi untuk thalabul ilmi, belajar, mencari ilmu dimanapun tempatnya, apapun yang menjadi medianya, gitu kan ya. Maka yang pertama, hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bapak-bapak mah bukan ketika hadirnya saja, Pak. Baru niat aja dari malam hari atau bahkan satu hari sebelumnya, besok Ahad nih, ya, Ahad mengaji, bismillah, hadir, menghadirkan niat. Ngajinya belum, tapi satu kebaikan sudah Allah catat. Kalau kita peka dengan waktu, kemudian menghadirkan niat untuk bisa menghadirinya, dahsyat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Wa in fa'ilaha, pas ketika tiba waktunya, ternyata pas hari Ahadnya bukan hanya niat sebelumnya, tapi hadir juga, faktubha asyran, maka dicatat 10 kebaikan. Ini dahsyatnya kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif, dengan niat-niat yang baik, rencana-rencana yang baik,
ya untuk melakukan suatu hal, termasuk kalau ingin taklim, belajar apapun itu jangan ngalir begitu saja, tapi hadirkan bahwa kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah tuh dahsyat. Apalagi bapak-bapak rahimakumullah, kalau bapak-bapak ingin hadirnya niat untuk thalabul ilmi, Pak, bukan hanya untuk diri pribadi, tapi contoh nih untuk kemaslahatan warga masyarakat, memakmurkan masjid Al-Hikmah, contoh nih Pak. Berarti pikiran kita sudah bukan memikirkan diri kita lagi, tapi ingin hadirnya kita menjadi semarak kegiatan keagamaan di lingkungan tersebut. Bukan memikirkan untuk urusan pribadi Pak, tetapi ternyata Masya Allah kemaslahatan lingkungan, contohnya teh memakmurkan masjid agar hadir nuansa-nuansa Islami di lingkungan tempat kita tinggal, Mbak. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Saya ingin cerita, ada yang pernah mendengar wakaf Utsman bin Affan atau rekening Utsman. Cerita tentang rekening Utsman, Pak. Utsman bin Affan, khalifah nomor 3 Khulafaur Rasyidin. Saya ingin cerita Pak sedikit. Dulu di Madinah itu terjadi musim paceklik kemarau yang sangat panjang, Pak. Warga masyarakat Madinah pada waktu itu sangat sulit sekali mendapatkan air. Akhirnya tersisa ada sebuah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, Pak. Ya, Masya Allah. Dahsyatnya luar biasa, rasa sumur ini hampir mirip sekali dengan sumur Zam-Zam yang berada di Makkah. Pada waktu itu, sumber air tersebut menjadi satu titik sentral pemenuhan kebutuhan warga masyarakat Madinah di daerah tersebut, Pak. Namun, si Yahudi ini muncul pikiran komersilnya. Ya, pikiran oligarkinya. Sekarang lagi musim kata oligarki ya. Pikiran oligarkinya untuk ada visi ekonomi di dalam pemanfaatan sumur tersebut. Jadi dibuat tarif ya dengan harga yang tidak normal lagi, Pak. Nah, pada waktu itu warga masyarakat Muslim Madinah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang fenomena ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, barang siapa yang bisa membebaskan sumur tersebut, kemudian diwakafkan untuk kebutuhan orang-orang, maka baginya adalah surga. Karena tertarik dengan penawaran ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada sosok mulia bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang berkeinginan berkorban pada waktu itu karena tertarik dengan janji Rasul berupa surga di kemudian hari. Mendatangilah kepada sosok orang Yahudi tersebut. Kemudian diberikan penawaran dengan penawaran yang sangat tinggi, Pak. Pada waktu itu 20.000 dirham. Kalau konversi sekarang, Pak, 20.000 dirham itu 84.500.000 rupiah, 500.000 sekian pokoknya. Ada rupiahnya. Ada nilai konversi rupiahnya seperti demikian. Dibayarlah. Tapi sosok Yahudi tersebut karena pikiran oligarki, kemudian fisik ekonominya masih meronta-ronta gitu kan, dia tidak setuju, pengennya dibagi dua. Akhirnya Utsman bin Affan meminta agar satu hari sumur ini silahkan dikomersilkan, satu hari milik masyarakat. Pada waktu itu Utsman bin Affan tidak meminta untuk orang Muslim saja, Pak. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi Nasrani pun boleh bebas mengambil. Yang akhirnya setiap kali mengambil oleh orang masyarakat Madinah bukan hanya untuk satu hari, Pak, tapi untuk dua hari. Ya, di hari berikutnya orang-orang masyarakat di sekitar sumur rumah tersebut masih memiliki stok. Akhirnya si sosok Yahudi ini sepi pembeli karena tadi satu hari diberikan kebebasan. Nah, Masya Allahnya ya, itu adalah kecerdasan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ingin memiliki seutuhnya, tapi bukan untuk memperkaya pribadi kan ya. Kalau sekarang mah kan teknik-teknik tersebut untuk memperkaya pribadi, ada akal bulus. Nah, akhirnya ikhwatu iman rahimakumullah apa? Ya, sosok Yahudi tersebut mengadu, wah man, mencek orang banyak.
eueuh nu meuli geuning man gitu mah ikhwatu iman rahimakumullah. Karena dibebaskan teh akhirnya Masya Allah ikhwatu iman rahimakumullah meminta kepada Utsman bin Affan untuk membayar sisanya. Jadi 20.000 jadi 40.000 dirham, setara dengan 170 juta. Ikhwatu iman, 170 juta sekian hanya untuk sumur saja, dan itu tidak dinikmati secara pribadi oleh sosok mulia Utsman bin Affan karena pikirannya luas untuk kemaslahatan orang banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika niat memakmurkan masjid, menghadiri majelis ilmu, salah satunya ingin menjadi satu cerminan lahirnya lingkungan masyarakat Islami, terjaganya adab-adab keislaman, teredukasinya warga masyarakat. Ini untuk jajaran DKM juga sama ya. Maka bismillah merupakan bagaimana diri kita mewakafkan agar muncul lahir hal-hal positif di balik apa yang kita lakukan, sama dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwatu iman, pada dinasti Utsmaniyah, ikhwatu iman, sumur tersebut lebih produktif lagi Pak. Wakaf dari Utsman lebih produktif lagi dengan ditanami oleh ditanami dengan 1.550 titik-titik pohon kurma produktif Pak. Ya, jadi di atas lahan tempat adanya sumur rumah tersebut ditanami dengan 1.550 pohon kurma produktif dengan kualitas super oleh Wizarah Wakaf, Kementerian Wakaf pada dinasti Utsmaniyah ikhwatu iman. Masya Allahnya lagi, dari hal tersebut juga lebih produktif lagi. Sampai-sampai ketika panen memenuhi kebutuhan fakir, miskin, kemudian operasional Masjid Nabawi, sisanya ditabung di rekening Utsman oleh pemerintahan. Lama-kelamaan terus uangnya makin produktif sampai-sampai ya Kementerian Wakaf Saudi Arabia pada waktu itu membebaskan ring 1, ring 2 di sekitar Masjid Nabawi, ya, membebaskan tanah di ring 1, ring 2, kemudian dibangunkan beberapa hotel. Sampai sekarang wakaf tersebut produktif, menghasilkan kemaslahatan untuk orang banyak. Bahkan ada beberapa makalah, beberapa kaul yang menyebutkan bahwa hasil dari wakaf kebun kurma di wakaf Utsman tersebut itu untuk mensuplai kebutuhan iftar masyarakat muslim di Masjid Nabawi untuk kegiatan saum Senin Kamis sampai saum Ramadan. Padahal dahulu mengeluarkannya cuma 1 kali, tetapi visi jangka panjang kemaslahatan untuk kemaslahatan orang banyak yang membuat ia lebih produktif. Ikhwatu iman rahimakumullah. Karena kita punya kepekaan terhadap ingin membangun masyarakat, contohnya itu kan Pak. Kemudian kita memakmurkan masjid, muncul ketertarikan orang yang tadinya tidak tertarik untuk memakmurkan masjid menjadi memakmurkan masjid. Sama halnya dengan visi ukhrawi, visi jangka panjang yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Maka pertama, ikhwatu iman rahimakumullah, hati-hati pertama hadirkan niat yang baik, niat yang mulia ketika ingin belajar, ingin thalabul ilmi. Hadirkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan ketidaktahuan, membasmi kebodohan diri, membasmi kebodohan di masyarakat berkaitan tentang ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Nah, kesananya harus ada visi bahwa dengan ini lebih muncul keyakinan, hilang keraguan. Jadi sekali lagi yang pertama, apa katanya? Panduan syar'i di dalam thalabul ilmi, hadirkan niat ikhlas karena Allah. Lidaf'il jahli, untuk menghilangkan ketidaktahuan, kemudian untuk memunculkan keyakinan, bahkan menjadi warna sibghah untuk lingkungan sekitar, bagaimana mengedukasi terhadap ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Ini yang pertama, ya, hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menghadirkan ketawaduan, rendah hati ketika sedang thalabul ilmi. Ya, jangan ini mah materi kemarin udah gitu kayaknya, pematerinya juga muda-muda, ilmunya di bawah kita, maka tidak akan efektif Pak belajar.
Kalau thalabul ilmi menghadirkan ketakaburan, kesombongan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ada sahabat mulia bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Pak, yang membuat kita mesti banyak belajar. Kata Ali, "Ana abdun man 'allamani harfan." Ini sungguh tawaduknya beliau. Saya, kata Ali, abdun adalah budak atau hamba sahaya. Man 'allamani harfan, bagi siapa saja yang pernah mengajariku satu ilmu, harfan, walaupun satu huruf. Masya Allah. Jadi menganggap dirinya sosok yang siap untuk diperlakukan apa saja bagaimanapun, juga bagi orang yang mengajarinya ilmu walaupun hanya satu huruf. Saya kira jarang ya ketika belajar ya hanya hafal satu huruf saja, menandakan sebuah ketawaduan yang dicontohkan oleh sosok mulia bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dengan bersamanya hadir ke tempatnya, tiba-tiba kita hanya tahu, walaupun hanya tahu satu huruf, ya Masya Allah. Ya. Luar biasa ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana ketawaduan itu hadir dan wajib untuk dihadirkan di dalam proses thalabul ilmi. Ikhwatu iman rahimakumullah, dahsyat sekali. Makanya konsep pendidikan di dalam istilah, kalau para guru itu waktu kuliah dulu ada yang namanya psikologi perkembangan. Ya. Guru-guru yang kuliah di keguruan itu dahulu kita belajar psikologi perkembangan, Pak. Psikologi perkembangan ini beda-beda nama mata kuliahnya, ada mata kuliah perkembangan peserta didik atau apapun lah sebutannya. Itu menyebutkan salah satu di dalam psikologi perkembangan tersebut yang dibahas bagaimana untuk memunculkan memunculkan perasaan butuh akan ilmu. Sehingga dari perasaan butuh tersebut memposisikan diri sebagai talibul ilmi, ya, pencari atau orang yang mengharapkan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu yang sering dikemukakan dalam konsep tersebut adalah harus munculnya sifat rendah hati. Kalau hati sudah rendah, diri kita sudah siap menghadirkan ketawaduan, maka semuanya akan terbuka, Pak. Pendengaran kita, pikiran kita, hati kita. Sesudah itu akan memunculkan tersambungnya ribuan bahkan ratusan ribu sel di dalam otak kita. Tersambungnya ribuan sel tersebut untuk apa? Untuk menghadirkan daya ingat. Ingat itu dikarenakan tersambungnya beberapa ribuan bahkan ratusan ribu sel di dalam otak kita. Itu namanya teknik memori. Memori itu mengingat apa yang pernah terdengar, apa yang pernah terbaca, itu kan teringatkan kembali. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi luar biasa, itu berawal dari ketawaduan, pengharapan agar mendapatkan ilmu. Maka senada dengan apa yang disampaikan dalam istilah agama, bahwa belajar atau panduan syar'i di dalam thalabul ilmi, agar belajar kita, hadirnya kita ke majelis ilmu, hasil bacaan kita itu bisa ada efeknya, ada pengaruhnya terhadap perbaikan ilmu dan amal. Salah satunya hadirkan ketawaduan. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa ana abdun man 'allamani harfan. Aku adalah seorang hamba, seorang budak yang siap untuk diperintah apa saja, man 'allamani harfan. Oleh orang yang mengajariku, walaupun hanya ketika belajar dengannya hanya tahu, hanya hafal, hanya bisa satu huruf, satu konsep, satu keterangan dan yang lain sebagainya. Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sosok-sosok mulia, ya, generasi terbaik yang pernah ia lahirkan, yakni Utsman bin Affan, berkaitan tentang bagaimana dahsyatnya thalabul ilmi. Jadi yang pertama, hadirkan ya keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menghadirkan ketawaduan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang kedua. Ulang, yang pertama apa katanya tadi, Pak? Niat yang
Ikhlas. Karena dengan niat yang ikhlas ini, apa yang kita lakukan akan berbuah menjadi ibadah. Bahkan menjadi sebuah legacy. Legacy itu apa? Warisan kebaikan. Bukan hanya itu saja, tapi inspirasi dan motivasi untuk orang-orang lain yang belum bisa melakukan hal yang sudah bisa kita lakukan. Itu dari niat. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, bahwa fisiknya bukan untuk sehari tahun saja, tetapi bagaimana agar yang dilakukan ada, ya, menjadi peninggalan kebaikan-kebaikan untuk orang yang datang di kemudian hari. Seperti itu. Yang kedua, menghadirkan ketawaduan. Nah, yang ketiga, harus melaksanakan 5 tahapan. Seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini termasuk ulama salafus salih yang menjadi Yang menjadi panutan oleh Imam Madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau pernah mengajarkan bahwa awwalul ilmi. Nah, ini Masya Allah. Ya, permulaan ilmu itu, ini tahapan-tahapannya Pak, agar kita bisa bermanfaat di dalam mencari ilmu. Jadi kata Sufyan bin Uyainah, awwalul ilmi husnul istima'. Permulaan datangnya ilmu itu husnul istima', dengan menjadi pendengar yang baik, khusyuk, konsentrasi, menyimak. Husnul istima'. Ya. Rasulullah SAW tahu Pak, ya, ketika diperintahkan untuk tolabul ilmi, seseorang kedudukannya, posisinya bukan sebagai seorang siswa saja. Ia sebagai seorang karyawan, pegawai, di tempat kerjanya diposisikan sebagai ini dan ini di lingkungan masyarakatnya, gitu kan ya. Dia punya kedudukan sebagai ini dan ini, tanggung jawabnya banyak, gitu kan. Tetapi tetap diberikan kewajiban untuk terus belajar. Nah, apapun yang menjadi profesinya, ada satu yang wajib untuk dihadirkan, husnul istima'. Proses belajar itu diawali dengan apa? Menyimak atau menjadi pendengar yang baik. Husnul istima'. Jadi kata Sufyan bin Uyainah, awwalul ilmi husnul istima'. Ilmu akan datang tahapan itu dengan menjadi pendengar yang baik. Ya. Luar biasa. Jadi tahapan pertama menjadi sosok pendengar yang baik. Ikhtiar agar ilmu yang kita dengar itu betul-betul kita jaga, bahkan bermanfaat untuk diri kita, menjadi pendengar yang baik. Ada yang namanya perhatian spontan, atau ada yang namanya perhatian rangsangan kalau di dalam istilah ilmu pendidikan Pak. Perhatian spontan itu apa? Perhatian yang muncul dari orang-orang yang tahu akan bagaimana manfaatnya. Seorang siswa yang tahu, saya harus fokus konsentrasi ini biar hafal, biar tahu, biar paham, biar ngerti, gitu kan ya. Ketika ditanya bisa. Kalau motifnya seperti demikian, tanpa disuruh pun dia akan memperhatikan. Ada yang namanya perhatian rangsangan. Perhatian rangsangan itu apa? Dia memperhatikan kalau ada stimulus dari luar dirinya. Contoh, gurunya bilang, perhatikan ya, nanti habis ini akan ada ujian. Ya, tiba-tiba lagi meleng curing hak, contohnya. Nah, itu namanya perhatian rangsangan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sama dengan seluruh segmentasi ikhtiar belajar dalam lingkungan apapun itu, ya. Pertama, wajib untuk menghadirkan perhatian. Perhatian itu bisa berarti perhatian spontan, bisa juga perhatian rangsangan. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah, bahwa munculnya ilmu, hadirnya ilmu, kita bisa tahu, bisa paham, bisa mengerti, ya, dalam kegiatan belajar kita kalau diawali dengan apa? Husnul istima', pendengar yang baik, menyimak. Kalau tidak didengarkan, tidak disimak, sesederhana apapun pelajaran, tidak akan diketahui, tidak akan didengar, tidak akan dihafal. Ikhwatu iman rahimakumullah, dahsyat, luar biasa dengan apa yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah. Yang kedua, tsummal fahmu.
Sesudah mendengarkan, sesudah menyimak, harus ada keinginan untuk bisa memahami. Nah, ini panduan syar'i di dalam thalabul ilmi. Harus ada keinginan untuk paham, Pak. Ya, dengan apa yang disampaikan, apa yang didengar, apa yang dibaca. Ikhwatu iman rahimakumullah. Saya teringat dengan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Ya, di dalam hadis yang lain namanya Rabi'ah bin Malik. Jadi satu orang tapi disebutkan dengan dua sebutan yang berbeda. Satu riwayat menyebutnya Rabi'ah bin Ka'ab, satu riwayat yang lain menyebutkannya Rabi'ah bin Malik. Rabi'ah bin Ka'ab ini termasuk orang yang ingin memperbaiki dirinya, Pak. Dia sebagai seorang maula itu tidak punya aktivitas apa-apa di bawah penguasaan orang lain gitu kan, ya, tidak bisa bebas. Tapi dia ingin memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas dirinya, walaupun aku seorang maula, ya, tapi minimalnya menjadi sosok yang berkualitas. Akhirnya apa yang dia lakukan? Setiap kali ada majelis Rasulullah SAW, selalu datang, hadir, bahkan menjadi orang yang paling menyimak. Akhirnya ikhwatu iman rahimakumullah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini termasuk orang yang diistimewakan dengan ditawari doa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata ya proses belajar atau menjadi individu yang berkualitas dengan rajin belajar, rajin thalabul ilmi, bisa menjadi satu sebab lebih berkualitasnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meningkatkan kualitas diri seorang mukmin itu menjadi sosok orang yang berilmu. Menjadi berilmu, ya, salah satunya ditempuh dengan ikhtiar hadir, datang ke majelis ilmu, kemudian efektif, optimal di dalam proses belajarnya. Nah, jadi harus ada keinginan untuk paham, tidak sekedar baca, tidak sekedar hadir, tidak sekedar mengingat, tapi memaksakan diri agar bisa paham, memahami apa yang terdengar, apa yang terlihat, apa yang terbaca, apa yang disimak oleh kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di zaman Rasulullah SAW, kualitas diri seorang mukmin menjadi meningkat, bertambah ketika ia menjadi sosok orang yang berilmu, apapun yang menjadi profesi dan kedudukannya. Ikhwatu iman. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tsummal hifdzu. Menyimak, memahami. Yang ketiga, al-hifdzu. Harus ada ikhtiar menghafal, Pak. Nah, ini challenge untuk kita juga, Pak, ya. Walaupun kita banyak kesibukan, banyak aktivitas, banyak rutinitas, ya. Ikhwatu iman. Harus ada upaya tambahan untuk menghafal. Contoh nih, ya Allah, tadi dibahas berkaitan dengan doa ini, ya. Atau kita belum tahu doa tentang hal yang baik. Atau di dalam kaifiat salat kita ternyata doa yang kita baca itu, ya, ada doa lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang fadilah dan keutamaannya itu lebih baik. Nah, kita belum tahu, belum hafal doanya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, satu proses yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan belajar, kegiatan thalabul ilmi, harus ada ikhtiar untuk menghafalnya, Pak. Dicatat atau bahkan walaupun tidak dicatat, ya, buat voice note sambil kita baca. Kemudian kita ada ikhtiar untuk menghafalnya. Kata Sufyan bin Uyainah, ikhtiar yang tidak bisa dilepaskan di dalam kegiatan thalabul ilmi adalah al-hifdzu, menghafal. Atau contoh bapak-bapak nih, dari mulai kita kecil sampai sedewasa ini, yang tahu, yang hafal cuman surat ini dan ini, contohnya gitu ya. Kita ikhtiar untuk bismillah, mudah-mudahan bisa hafal surat yang baru, contohnya. Kita cuman hafal 3 surat yang dibaca ketika sholatnya itu aja. Harus ada keinginan, Pak, untuk lebih meningkatkan kualitas hafalan. Dan ikhtiarnya, ya, ikhtiarnya apa? Dengan cara menghafal. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, makanya pantas kalau kata Sufyan bin Uyainah,
salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan di dalam ikhtiar thalabul ilmi, bahwa di dalamnya harus ada al-hifdzu, menghafal. Ikhwatu iman rahimakumullah. Saya pun sampai sekarang Pak masih ya, kalau ada hal-hal baru yang belum hafal, yang belum diketahui, ya, itu harus ada ikhtiar untuk menghafalnya. Karena kata Sufyan bin Uyainah, awwalul ilmi husnul istima' summal fahmu summal hifdzu. Jadi memahami kemudian menghafalkan. Ya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ada program enggak nih Pak menambah hafalan Al-Qur'an? Kalau kita biasanya dari belakang An-Nas ya, Qul-Qulan gitu kan ya, ditambah dengan Al-Quraisy, Al-Kautsar, contoh nanti gitu kan ya, Suratul Quraisy, Suratul Kautsar, Atanapi, Al-Fil dan yang lain sebagainya, sekarang mulai merambah ke jumlah ayatnya yang di atas 7 ayat. Di sana ada At-Takatsur, Al-Humazah gitu kan, Ad-Duha, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah ditambah. Kemudian sebelumnya ada Al-Qadar gitu kan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi harus merambah. Ini menandakan diri kita itu berbeda dengan kita yang sebelumnya. Kalau ada keinginan untuk menghafal, nggak apa-apa walaupun satu surat ini hafalnya butuh 1 bulan contohnya. Untuk menghafal wadduha wallaili wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya yakin kalau yang sering ikut sholat berjamaah ya, walaupun surat yang dibacakan itu belum hafal, tapi tos saur Sunda nama tos aya kelemeng lah ya, minimalnya tinggal menyambungkan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, untuk menjadi individu muslim yang berkualitas ternyata salah satunya ditandai dengan bertambahnya hafalan. Baik itu berkaitan dengan urusan surat, berkaitan dengan urusan doa. Ya, dengan urusan salat, dengan urusan doa. Ikhwatu iman rahimakumullah, bertambah hafalan. Nah, ini indikator kualitas hidup seorang mukmin ternyata. Bertambahnya hafalan doa, bertambahnya hafalan surat, atau bahkan memperbaiki doa-doa di dalam sholat kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tahu apa yang kita minta. Contoh di dalam doa istiftah. Biasanya yang Bapak minta apa? Allahu Akbar kabiro ya. Atau ada yang Allahumma ba'id baini, atau nabi dengan tasbih subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu kan ya. Itu kita tahu apa yang kita minta di dalam bacaan tersebut. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita mengetahuinya walaupun tidak hafal, minimalnya kita tahu yang diminta ketika istiftah itu seperti apa. Di dalam ruku subhana rabbiyal azim, subhana maha suci, rabbiya Rabbku al-azim yang maha agung, wa bihamdihi dan dengan memujinya kalau memakai wa bihamdi. Atau nabi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli di dalam ruku dan sujudnya. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Tahu artinya Pak? Sami Allahu, Allah mendengar, liman bagi siapa saja, hamidahu yang memujinya. Kita itu bertambah kualitas kita. Kemudian Rabbana lakal hamdu, gitu kan ya. Rabbana Rabb kami laka buat atanapi walakal hamdu, atanapi lakal hamdu, dan bagi engkau segenap pujian, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du, gitu kan ya. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa-apa sesudah itu atau selainnya. Atau ditambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, itu ketika i'tidal. Jadi Masya Allah, kita mempunyai rasa penasaran apa sih yang kita minta sama Allah di setiap bacaan-bacaan kita. Lantas kita mencari tahu, kemudian memahami, atau apalagi kalau sudah dihafal. Nah ternyata al-hifdzu, menghafal itu indikator peningkatan kualitas seorang muslim. Jadi tidak seperti itu aja ya, ngalir begitu saja, atau tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas.
Jadi kata Sufyan bin Uyainah, di dalam ikhtiar thalabul ilmi bukan hanya menyimak, bukan hanya memahami, tapi harus ada keinginan untuk menghafalkannya. Yang keempat, wal amalu bi, mengamalkan. Yang kelima, tsumman nashru, kemudian menyebarkannya. Ikhwatu iman. Menyebarkannya kita bisa mengutip ya hasil dari hasil dari kajian. Bahkan kita menyampaikan link yang recommended. Kalau Al-Hikmah mah insya Allah punya satu jariah yang besar. Setiap hasil kajian itu dipublikasikan. Ya, dipublikasikan luar biasa. Ini an-nashru, upaya di dalam thalabul ilmi menyebarkan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Ada satu jamaah saya yang rutin menyimak itu dari Lampung, Pak. Dari Lampung itu setiap kali muncul video baru, siapapun asatidnya, bahkan kalau belum ngupload suka Ustaz acan ngupdate saudaranya, itu yang orang Lampung tuh. Namanya Asep Nopan Sopian, karena ternyata dari menyimak di channel Jihad Al-Hikmah, ternyata jadi inspirasi untuk menyampaikan kembali kepada jamaahnya. Kebetulan Masya Allah, makanya Alhamdulillah. Jadi ikhtiar thalabul ilmi bukan hanya mengedukasi diri, tapi bagaimana untuk orang-orang di sekitar menjadi teredukasi. Apalagi kalau ada bukti fisik berupa atas jilat, atau nanti atas jilat ini media dokumentasi. Ikhwatu iman rahimakum. Itu rupanya yang bisa disampaikan dalam kesempatan kajian di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi orang yang makin hari makin berkualitas. Individu yang semakin berbobot dalam urusan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.